warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprianti. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi tentang pengertian sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Dengan demikian, dalam usaha ilmiah, sistem adalah suatu tatanan atau susunan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponennya, yang berkaitan antara dengan lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi sistem pemerintahan negara. Organisasi sistem pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, organisasi pemerintahan dalam garis horizontal. Menurut konsep trias politika, kekuasaan di dalam negara dapat dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan utama, yaitu A. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk melaksanakan peradilan. 2. Organisasi sistem pemerintahan dalam garis vertikal. Menurut Cranebur, kedua satuan pemerintahan yang lebih rendah di bawah pemerintahan pusat, baik yang terdapat di negara kesatuan maupun serikat. Masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berdasarkan hukum positif, yaitu A. Negara bagian yang terdapat di dalam negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri, serta mempunyai wewenang untuk membentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. C. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk bidang tertentu oleh terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Macam-macam sistem pemerintahan dibagi menjadi 2 klasifikasi besar, yaitu 1. Sistem pemerintahan parlementer, 2. Sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu 1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Yang ketiga, pemerintahan atau kabinet terdiri dari para menteri dan perdana sebagai pemimpin kabinet. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. 3. Presiden tidak dapat memubarkan parlemen. 4. Presiden tidak berada di bawah pengawasan parlemen. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 6. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer. A. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat. B. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Kelebihan sistem pemerintahan Baik, saya Nadia Nugrah. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Konstitusi RIS, yaitu sistem parlementer oleh Nadia Anugrah. Pak Nadia Anugrah, saya persilahkan. Baik, saya Nadia Anugrah. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Konstitusi RIS, yaitu sistem parlementer yang tidak murni, pasal 118, dia menjelaskan bahwa ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Kalau menurut tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia mempergunakan pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sedangkan menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan. Sistem pemerintahan setelah amandemen itu, bukan lembaga tertinggi lagi. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia. Kelebihannya yang pertama, Presiden dan Menteri pada masa jabatan tidak dapat dijatuhkan DPR. Yang kedua, pemerintah menjalankan tanpa adanya bayangan krisis kabinet. Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, kuatnya kecenderungan otoritas. Yang kedua, sering terjadinya pergantian jabatan. Yang ketiga, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Lembaga-lembaga negara Indonesia. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugasnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Wewenangnya adalah melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggotanya adalah dari perwakilan setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memiliki dua kekuasaan sekaligus, yaitu sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif dan sebagai kepala negara. Yang kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, yaitu lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, Mahkamah Agung atau MA, lembaga pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan. Yang selanjutnya, Konstitusi Yudisial atau KY, bertugas mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Yang selanjutnya, Mahkamah Konstitusi MK, pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang terakhir, Bank Sentral, lembaga independen atau bebas dari campur tangan pemerintahan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Kak Arisma. Arisma akan melanjutkan presentasi mengenai sistem pemerintahan daerah Indonesia, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Jadi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Dan pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan DPRD kabupaten atau kota. Pimpinan pemerintah provinsi adalah gubernur, kabupaten itu ada bupati, dan kota adalah wali kota. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas-asas pemerintah daerah terbagi menjadi 4, yaitu sentralisasi, di mana pengertiannya adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Yang kedua, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada dekonsentrasi, yaitu limpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Selanjutnya ada sistem pemilihan umum Indonesia. Yang pertama, zaman demokrasi parlementer pada tahun 1945 hingga 1959. Nah, pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh Kabinet Baharudin Harahap, yaitu pada tahun 1955. Pemilu ini dilakukan 2 kali. Yang pertama ada memilih anggota DPR pada bulan September, dan yang kedua ada memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional. Yang kedua ada zaman demokrasi terpimpin.
hingga 1965. Nah, pada periode ini, demokrasi terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum. Selanjutnya ada zaman demokrasi Pancasila, yaitu 1965 hingga 1998, di mana setelah turunnya era demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Nah, Presiden Soekarno ini melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Yang pertama, itu mengadakan fusi atau penggabungan di antara partai politik. Mengelompokkan partai-partai menjadi 3 golongan, yaitu Golkar, PDI, dan golongan spiritual atau P3. Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan 3 partai, dan hasilnya itu yang terbanyak adalah Golkar. Yang keempat ada reformasi, yaitu 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi ini, tahun 1998 terjadilah liberasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pemilu 1998, partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini memang sangat berbeda dengan era Orde Baru. Nah, pada tahun 2004, peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 partai politik. Ini disebabkan setelah diberlakukannya ambang batas sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu yang mengatur bahwa partai politik berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah partai politik yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Sekian dari saya. Kesimpulannya adalah tentang materi ini adalah tentang sistem-sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan kelemahan-kelemahannya, serta sistem pemerintahan yang ada di daerah. Mengenai sistem parlementer, presidensial, tentang kelemahan presidensial dan parlementer. Itulah kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.